Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, salah satu di antara persoalan yang senantiasa menjadi perbincangan di tengah kehidupan manusia adalah persoalan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah berbicara tentang persoalan rizki, bahwa masing-masing kita manusia telah berusaha untuk menjemput rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau boleh kita lukiskan rizki itu sebagai sebuah rumah, maka rizki itu juga ada pintu-pintu, sebagaimana rumah juga ada pintu-pintunya. Berkenaan dengan pintu rizki, barangkali kita masing-masing telah memilih. Ada yang kita memilih pintu rizki itu dari perdagangan, ada dari pertanian, ada dari perniagaan, ada sebagai seorang karyawan, ada sebagai pegawai, bisnis, dan begitu seterusnya. Akan tetapi, sebagaimana rumah, pintu saja tidak cukup kalau kita tidak memegang kunci-kunci pembukanya. Oleh sebab itu, di dalam Islam, di samping kita telah berikhtiar melalui pintu-pintu rizki yang ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalkan sejumlah kunci-kunci pembuka pintu rizki. Apa saja kunci-kunci pembuka pintu rizki itu? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar persoalan yang dihadapi dan akan menganugerahkan rezeki yang tidak diduga-duga. Maka dalam ayat ini jelas ke hadapan kita bahwa ketakwaan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah menjadi salah satu kunci pembuka pintu-pintu rezeki kita. Oleh sebab itu, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah-perintah yang hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu, seperti puasa di bulan suci Ramadan, seperti membayar zakat, seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan juga perintah-perintah yang lainnya. Di samping yang wajib, juga kita jalankan perintah-perintahnya yang sunnah, seperti melaksanakan sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. Begitu juga kita berinfak, bersedekah, membaca Quran, dan ibadah yang lainnya. Di sisi lain kita, untuk menjadi pribadi yang bertakwa, juga berusaha senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang haram, ataupun berusaha sebisa mungkin kalau bisa kita tidak juga melaksanakan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala. Karena apabila kita menjadi orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menganugerahkan rizki untuk kita. Bahkan rizki itu adalah rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Kemudian yang kedua, kunci pembuka pintu rizki berupa ketawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu di antara kunci pembuka pintu rizki. Dalam Quran Allah taala menegaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dalam persoalan menjemput rezeki Allah, tawakal menjadi persoalan yang sungguh sangat penting. Dan tawakal itu baru kita lakukan sesudah kita menyempurnakan ikhtiar. Demikianlah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu ketika pada masa Rasulullah Muhammad SAW, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah sebaiknya unta ini kami lepas, lalu kemudian kami ikuti dengan sikap tawakal, ataukah saya ikat dulu unta ini baru aku bertawakal?" Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, "Iqilha fatawakkal." Ikat dulu unta itu, baru kemudian engkau bertawakal. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa memposisikan tawakal itu dilakukan sesudah kita menyempurnakan ikhtiar kita. Dan dalam berusaha, tawakal itu menjadi penting. Karena orang-orang yang bertawakal secara tidak langsung mempercayakan persoalan yang akan terjadi ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kenyataan saat kita berusaha, kita yang petani, lalu kemudian kita bercocok tanam, menanam benih, tumbuh, kita semai, kita pupuk, kita bersihkan dari hamanya. Tapi sadarilah, begitu tanaman ini kita tanam, ya, masa depan tanaman ini
ada dua kemungkinan. Kemungkinan tanaman ini akan tumbuh subur, bagus buahnya, panen. Tapi di sisi lain bisa jadi tanaman ini menjadi gagal, lalu tidak panen. Begitu juga kita yang berdagang. Begitu kita menjajakan dagangan kita, pasti ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita dapat untung dengan barang dagangan kita. Tapi kemungkinan lain kita akan merugi dengan dagangan yang kita perjualbelikan ini. Begitu juga kita yang bekerja sebagai nelayan. Ketika kita menebarkan jaring, lalu mengumpankan pancing, ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita berhasil mendapatkan ikan, kemungkinan tidak. Begitu juga kita yang bekerja. Kemungkinan dari hasil usaha kita ini mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tapi kemungkinan dari usaha yang kita lakukan ini, kita tidak mendapatkan keuntungan alias merugi. Maka ketika kita selepas berusaha dengan seoptimal mungkin, lalu kemudian bertawakal kepada Allah, maka berarti kita telah mempercayakan masa depan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mempercayakan persoalan yang sedang kita hadapi ini kepada Allah, maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan jaminan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka sikap tawakal ini harus ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, bahwa kunci pembuka pintu rezeki itu adalah membangun tali silaturahim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ahabba yusitalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Maka jelas dalam hadis ini, menyambung tali silaturahim merupakan salah satu kunci pembuka pintu rezeki kita. Bukankah dalam kenyataan hidup, siapapun orang yang hari ini menjemput rezeki dalam bentuk menawarkan barang atau jasa, pasti membutuhkan adanya konsumen, pembeli, customer, ataupun klien. Sehebat apapun barang yang kita jual, jasa yang kita tawarkan, ketika tidak ada pembeli, tidak ada pelanggan, tidak ada customer, tidak ada klien, maka tidak berarti apa-apa. Maka luasnya jaringan pelanggan, pembeli, customer, klien menunjukkan itu luasnya jaringan silaturahim kita. Begitu juga bukankah dalam kenyataan hidup, kalau ada dua orang, yang satu menjadi orang yang ahli membangun silaturahim, tapi satunya lagi adalah orang yang anti silaturahim, maka orang akan lebih suka berinteraksi, berbisnis dengan orang yang ahli silaturahim. Begitu juga, bukankah dengan silaturahim, kadang-kadang begitu kita datang ke rumah seseorang, maka ada rezeki yang diberikan kepada kita. Paling tidak seteguk air, ada kue kecil dihidangkan kepada kita. Maka tepat sekali bahwa silaturahim dalam kenyataan memang menjadi salah satu kunci pembuka pintu rezeki kita. Kemudian yang keempat, kunci pembuka pintu rezeki itu adalah gemar bersedekah. Dalam Quran Allah Ta'ala menegaskan, "Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji benih, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berisi 100. Bahkan Allah lipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hal ini menjadi dalil bagi kita bahwa salah satu kunci pembuka pintu rezeki kita adalah gemar bersedekah. Karena Allah memberikan jaminan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan dalam bentuk apapun yang itu tujuannya untuk kebaikan, maka akan menjadikan harta kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah orang-orang yang gemar zakat, gemar berinfak, gemar sedekah, bukan semakin berkurang hartanya,
tapi justru ditambahkan, dilipat gandakan, dimudahkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kunci pembuka pintu rezeki itu adalah istiqomah melaksanakan sholat duha. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah taala? Allah taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau malas untuk menegakkan 4 rakaat di awal harimu, maka niscaya akan aku cukupi bagimu." Maknanya, ya, dalam hadis qudsi ini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa orang yang senantiasa menjaga salat duha, setidaknya 4 rakaat di awal hari, di pagi hari, di waktu duha, maka insya Allah Allah akan mencukupi di sisa waktu pada hari tersebut. Maka hal ini dipahami oleh para ulama bahwa menunaikan salat duha termasuk di antara kunci pembuka pintu rizki. Kemudian yang keenam, kunci pembuka pintu rizki itu adalah memperbanyak istighfar kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikemukakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang senantiasa beristighfar, maka Allah jadikan baginya di setiap kesempitan akan ada jalan keluar, di setiap kesedihan akan ada kelapangan, dan Allah akan anugerahkan rizki yang tidak diduga-duga. Maka itu bisa jadi rizki kita ini menjadi seret, rizki kita ini menjadi sulit, maka penyebabnya karena banyaknya dosa. Maka dengan beristighfar, maka hilangnya dosa akan menyebabkan kembali tercurahnya rizki Allah untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, kunci pembuka pintu rezeki itu adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub kama yanfil kiru habsal hadid." Iringilah ibadah haji dan umrah. Sesungguhnya ibadah haji dan umrah itu mengikis kepada kekufuran dan kefakiran, sebagaimana alat pembakar besi itu bisa menghilangkan kerak-kerak yang ada pada besi. Mudah-mudahan kita bersama-sama senantiasa mampu melaksanakan kunci-kunci pembuka pintu rezeki ini, dan Allah akan lapangkan rezeki kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم.